warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Aula Bisnis AMTV Live Performance dengan STI Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Sedayu Gresik. Dan kali ini special edition dengan beliau berdua, ibu dosen. Waduh, notabene ibu dosen saya ini berdua. Beliau adalah Ibu Nurul Istifadoh, beliau ketua STI, dan juga Ibu Wiwi Saidatul Roliana, ketua LP2M. Dan mereka berdua duduk bareng sama saya, kita ngobrol cantik di sini dengan dua tema, yaitu manajemen pemasaran koperasi produsen syariah berbasis makosyid syariah dan juga resiko pembiayaan perbankan syariah. Ya, udah berasa kuliah kayaknya hari ini ngeliatnya ya. Nah, kita sapa dulu beliau berdua. Assalamualaikum Ibu. Hari libur ya nggak sih ya? Kita kuliah hari ini mengenai perbankan syariah begitu. Ibu Nurul dulu ini. Bu Nurul, apa sih Bu manajemen pemasaran koperasi produsen syariah berbasis makosyid syariah? Monggo silakan. Ya. Jadi makosyid syariah, saya terangkan dari makosyid syariah dulu ya. Makosyid syariah itu terdiri dari dua kata, yaitu maksud dan syariah. Jadi maksud itu artinya maksud atau tujuan, dan syariah itu adalah ketetapan hukum, ketetapan Allah yang dapat dijadikan pedoman manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau secara global ini pengertiannya sebenarnya apa Bu untuk makosyid syariah ini? Pemasaran yang seperti apakah? Kalau saya lihat kalau judulnya nggak pemasaran koperasi, berarti apakah bentuk pemasaran hanya di koperasi saja yang tidak dibahas nantinya kita? Iya, nanti untuk yang akan dibahas pemasaran di koperasi. Di koperasi jadi khususnya nanti ya. Memiliki pengaruh kepada kemaslahatan bagi anggota-anggotanya. Kemaslahatan untuk anggota-anggotanya. Ya, jadi selama 40-50 menit ke depan, jadi pemirsa AMTV di sini dan juga teman-teman di luar sana ya, kita kuliah. Kuliah tentang perbankan syariah. Ya, yang jelas Bu Wiwi nih sekarang. Resiko pembiayaan perbankan syariah itu yang pripun kok Bu saja nih. Jadi sebelum kita membahas resiko pembiayaannya sendiri, kalau lebih eloknya nih kita pahami bahwasanya manusia itu setiap kegiatan kita itu selalu ada yang namanya risiko. Pasti. Ya. Apapun itu, kenapa selalu ada risiko di setiap kegiatan manusia? Karena ada ketidakpastian dari apa yang kita lakukan. Walaupun kita sudah planning apakah seperti itu? Tidak pasti, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi apapun itu ada risiko yang menempel pada kegiatan manusia. Sekarang kalau kita ngomong di dunia lembaga, baik non bisnis maupun bisnis, pasti juga ada resikonya. Semuanya lah. Apapun itu ada resikonya, termasuk di perbankan syariah sendiri. Di sana pasti juga ada resiko-resiko yang mengikutinya. Kalau kita sudah bilang resiko, berarti kita bilang ada kegiatan potensial yang berdampak negatif bagi lembaga tersebut. Pada dasarnya semua yang kita lakukan itu pasti ada resikonya. Pada dasarnya itu sebenarnya. Tapi bisa diminimalisirkan sebenarnya ya, terus semua resiko itu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, saya ke Bu Wiwi dulu deh. Apa terdapat regulasi terkait resiko itu sendiri di perbankan syariah ini? Monggo silakan. Terima kasih. Untuk regulasi sendiri di perbankan syariah, karena perbankan syariah kan tergolong masih tumbuh lebih lama. Pertama kan bank konvensional, baru muncul bank syariah. Jadi kita lebih itu. Apakah ada regulasi tersendiri, undang-undang atau peraturan BI, atau hanya menonton di MUI saja aturan syariah? Ternyata di perbankan syariah juga ada regulasi di UU sendiri. Ada pasal 35 nomor 22 tahun 2007 itu juga menjelaskan perbankan wajib memakai prinsip kehati-hatian. Kalau kita mau kehati-hatian berarti kita bilangnya risiko. Risiko pasti ada. Dipertegas lagi di pasal 38, dia langsung menyebutkan wajib memakai manajemen resiko. Semua itu ada. Terus kita lihat Bank Indonesia sebagai bank sentral kita di negara Indonesia, beliau juga menyebutkan mewajibkan. Jadi diawali dengan mewajibkan perbankan untuk memakai prinsip kehati-hatian dan syariah. Jadi dia sudah ngomong, kita harus hati-hati, kita pakai manajemen resiko juga, tapi kita juga harus syariah. Jadi regulasinya lebih
lebih Gitu. mengerucut lagi Mengerucut mungkin lagi begitu ke Bu. syariahnya, Oke. iya. Tapi pada dasarnya mohon maaf nih Bu, saya sebagai mahasiswa nanya nih, resiko perbankan baik syariah konvensional maupun syariah itu pada dasarnya ada ya? Semua ada regulasinya begitu nih. Ada regulasinya. Cuman kalau di perbankan syariah mungkin lebih banyak karena di konven sendiri dia tidak ada pembiayaan seperti di perbankan syariah. Ini sampai saat ini Oke, belum ada ya, belum tidak ada. tahu besok-besok. Jadi di perbankan syariah itu ada resiko imbal hasil. Kalau di konven belum ada resiko imbal hasil karena Imbal hasil tuh mungkin pemirsa nih yang nggak tahu agak bingung nih. Imbal Ini ada- hasil tuh yang bagaimana Bu? Mohon jadi maaf. seperti tema yang tadi, resiko pembiayaan. Jadi kita kalau bilang pembiayaan, orang-orang mungkin lebih cenderung ke kredit. Oke. Kredit. Beda dengan Kalau pinjol ya, pinjol, teman-teman ya. Jadi ini kredit. benar-benar kredit ya. Oke. Kredit. Kalau di syariah kita sebagai perbankan syariah sering menyebutkan resiko pembiayaan. Itu Oke. juga ada regulasinya. Bank Indonesia sudah menyebutkan resiko kredit di perbankan syariah itu masuk sektor resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan. Jadi pendanaan untuk lembaga kita memberikan dana untuk lembaga untuk melakukan investasi. Lembaga ya, ini bukan perorangan ya. Kita ngomongin lembaga untuk melakukan investasi Oke. ataupun perorangan. Oh, Jadi gitu. perbankan syariah itu pembiayaannya ada yang bersifat aktif, produktif. Kita bedakan. Kita tidak langsung kasih pinjam gitu. Apakah pembiayaan itu bersifat aktif, produktif atau aktif non produktif? Kedua nih. Ada aktif dua pada produktif dan dasarnya. aktif non produktif. Jadi kita pisah-pisah lagi. Nanti di aktif produktif kita pisah-pisah juga lagi. Jadi ya. apakah itu pembiayaan mudharabah? Nah, ini masuk nanti di imbal hasil. Apakah itu pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah atau jual beli atau sewa? Ya, saya sudah pernah baca, tapi ini lebih kuliah sekarang kayak hari ini. Tapi yang jelas kalau ngomongin resiko perbankan, lagi-lagi saya ngomong ke sama Bu Wiwi dulu nih. Tadi kan macam-macamnya selain bahasa-bahasa tadi ya, Pak, mudharabah segala Mudharabah, macam. musyarakah. Kalau untuk bahasa familiar kita di masyarakat sebenarnya apa Bu? Ada nggak penjelasan yang ya sedikit simpel deh Simpel. untuk ringan di kuping kita gitu apa Bu? Kalau kita ngomong mudharabah tadi tuh kita butuh dana. Kita mau pinjam uang ke bank untuk usaha. Mudharabah. Jadi banknya sebagai sohibul mal atau orang yang punya dana memberikan uang ke nasabah untuk melanjutkan usaha. Oke. Di situ nanti muncul imbal hasil yang tadi ditanyakan. Kalau bahasa kerennya sharing profit. Sharing profit. Bener ya? Iya, Oh, masih saya benar saya. Berarti kalau yang lain, bahasa lain lagi Bu. Bahasa lain lagi Bu. Kalau musyarakah tadi ya, Bu, sebentar. Kalau musyarakah tadi Masyarakat. ada mudharabah. Kalau mudharabah kan banknya saja yang memberikan dana. Kalau kita bilang musyarakah berarti si nasabah ini boleh memasukkan dana dia untuk usaha itu biar lebih berkembang. Dua-duanya boleh memberikan dana. Berarti kalau mudharabah itu bank yang berinvestasi. Investasi. Iya, berinvestasi. Kalau untuk Musyarakah, itu personnya yang berikan investasi ke bank. banknya memberikan, personnya juga boleh memberikan. Oke. Sama-sama bisa menjadi sohibul malnya. Oh, Bedanya di situ. Itu ya, mungkin penjelasannya agak sedikit paham ya teman-teman. Saya kalau penjelasan-penjelasan yang bahasa-bahasa baru ini memang harus dijelaskan secara familiar ya Bu, Iya. mohon maaf. Ada lagi kah Bu yang lain tuh macam-macam resikonya Bu nanti ini? Ada berbagai macam resiko. Pertama tadi resiko pembiayaan kita kasih. bahas. Ada resiko pasar karena semua usaha juga bagaimana cara mendapatkan nasabah kalau tidak kita pasarkan. Iyalah. ya kan? Oke. Ada risiko operasional, bagaimana operasional perbankan tersebut berjalan. Ada risiko likuiditas. Likuiditas ya, pernah dengar saya. Ya. Ada risiko likuiditas, bagaimana bank tersebut dapat memberikan uang Oke. kepada nasabah. Contohnya gini, kita mau ambil uang ke perbankan. Kalau banknya tidak ada uang, Nah, terus terus bagaimana? banknya limit gitu ya? Iya. Bener ya? Nah, Ini itu hoax maksud- dong ini lihatnya gitu. Bagaimana ini gitu? Itu adalah Oke. risiko likuiditas. Jadi oke. bank itu bisa memberikan dana untuk jangka pendek. Termasuk kita mau ambil uang atau apapun itu masuk risiko likuiditas. Likuiditas. Ada juga operasional. risiko kepatuhan karena regulasi tadi mau tidak mau kita patuh. Pembiayaan bermasalahnya maksimal berapa persen? Kita harus mematuhi peraturan-peraturan itu. Yang pastinya ada ya. Ada pastinya, dan Di banyak bank kalau kita syariah pasti kuliah. ada. Waduh, di banyak kalau di Kompas Satu kayaknya kuliah terus nih. Berapa semester kita di sini nanti. Yang jelas kalau ngomongin familiarnya ini berarti dari resikonya ada pembiayaan, resiko pasar, operasional, likuiditas dan kepatuhan ya. Kalau familiar lagi Bu, kalau pembiayaan pasti insya Allah kita udah tahu deh. Pasar Tahu. tahulah insya Allah ya, karena mengikuti fluktuatif pasar gitu ya. Operasional apa Bu kalau risiko operasionalnya Bu? Operasional di lembaga tersebut. Jadi kalau kita ngomong operasional, bagaimana
kegiatan di perbankan tersebut. Kegiatan di perbankannya lebih ya. Kalau untuk resiko likuiditas tadi, begitu kita masuk ke banknya, apapun transaksinya duitnya rene. Waduh, mungkin begitu ya Bu ya. Nah, kalau kepatuhan Bu Kita mematuhi aturan dari perbankan Bank tersebut. Indonesia. Oh, oke, dari Bank Indonesia yang Iya, punya dan- senternya ya. dan OJK. Oh, OJK, sorry, OJK OJK. yang punya peraturan kekuatan itu ya Bu ya. OJK juga ada, BI juga ada, undang-undang juga. OJK, BI, undang-undang semua memberikan pelayanan yang mungkin resiko ini, manajemen meminimalisir resiko ini, dan ada peraturan biar meminimalisir resiko yang terjadi begitu. Nah, yang jelas segmen 1 udah berbicara tentang resiko pembiayaan perbankan syariah. Belum selesai, tenang aja kuliahnya ya. Yang jelas jangan kemana-mana, setelah tayangan iklan berikut akan berbicara tentang makosid syariah dan kewenangan. Kembali lagi bersama saya Ika di sini, dan beliau berdua, Bu Nurul dan Bu Wiwi. Ibu dosen saya berdua di luar biasa berbicara di sini. Kita ngobrol cantik begitu tentang keuangan syariah tentunya. Tadi di segmen 1 sudah berbicara dengan Bu Wiwi, dosen saya Bu Wiwi. Beliau berbicara tentang resiko. Waduh, resiko A, B, C, D. Nah, skip dulu. Untuk segmen kali ini saya akan berbicara dengan Bu Nurul mengenai tadi makosid syariah, manajemen pemasaran koperasi, produsen syariah berbasis makosid syariah. Sebenarnya Bu, yang dimaksud dengan manajemen pemasaran itu apa sih pada dasarnya? Jadi manajemen pemasaran itu adalah proses perencanaan, penerapan, dan pengendalian untuk menetapkan harga, promosi, distribusi barang dan jasa Oke. seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebenarnya itu sebenarnya. Nah, kalau untuk konsep pemasaran lembaga keuangan syariah, Nah, diambil dari manajemen syariah yang tadi. Jadi proses merencanakan, menerapkan, mengendalikan kegiatan seperti kegiatan yang ada di lembaga keuangan syariah itu ada menghimpun dana, mengelola dana, menyalurkan dana ke masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. ya. Kalau ngomongin tentang tadi konsep pemasaran lembaga keuangan syariah, yang lebih mencolok lagi dari perbedaan antara keuangan konvensional tadi, lembaga keuangan konvensional, dan lembaga keuangan syariah itu apa sebenarnya? Paling mencolok sekali. Yang paling mencolok adalah prinsip-prinsipnya. Jadi kalau di konvensional itu kan tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah. Kalau di syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah. Jadi segala aktivitas yang ada di lembaga keuangan syariah itu diawasi dengan lembaga yang dinamakan dengan Dewan Syariah Nasional. Jadi Dewan Syariah Nasional ini mengawasi segala aktivitas operasional ya di lembaga keuangan. Apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak? Jadi dewan apa Bu? Dewan pengawas syariah. Berarti selain OJK gitu ya Bu ya, selain BI dan yang kita harus mungkin pihak perbankan ini harus ke situ gitu ya Bu, untuk contohnya begitu ya, untuk apa ya, mercusuarnya begitu, ada Dewan Pengawas Syariah yang paling dominan ya Bu ya. Ada Dewan Pengawas Syariah. Ini gunanya untuk mengawasi, dan ada lagi di atasnya ada DSN. DSN itu Dewan Syariah Nasional. Jadi Dewan Syariah Nasional ini yang membuat kebijakan syariahnya. Oke, jadi sebenarnya kalau ngomongin perbankan ini sama saja mungkin prosesnya Bu ya, hanya saja pengawasannya begitu. Oke, agak pintar saya sudah. Nah, kalau tujuan keberadaan lembaga keuangan syariah pada dasarnya apa sih Bu sebenarnya? Jadi pada dasarnya adalah dari lembaga keuangan syariah ini saya mengambil dari koperasi syariah. Di koperasi syariah di sini adalah suatu wadah usaha bersama yang bersifat ekonomi untuk efisiensi usaha, pendidikan, dan kemandirian masyarakat. Seperti itu. Dan tujuan akhirnya adalah kemaslahatan umat. Yang penting kalau ngomongin tentang kelembagaan ini harus
masuk ke kemaslahatan umat. Begitu mungkin ya Bu ya. Berarti perbedaan dengan konvensional adalah kemaslahatan umat ini ada bagaimana Bu yang lebih kelihatan banget gitu. Kalau di konvensional itu kan lebih ke bisnis, jadi mencari sih. keuntungan sebanyak-banyaknya ya. Iya, iya. Kalau di syariah ada yaitu tadi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi mencari keuntungan juga dan mencari pahala untuk bekal di akhirat seperti itu. Ini sebenarnya kalau ngomongin tentang kelembagaan perbankan syariah begitu ya, nggak jauh-jauh dari kemaslahatan umat, apalagi diatur tadi selain diawasi OJK dan BI ada Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional paling tinggi ya Bu ya. Waduh, ini udah pinter saya kayak gimana Bu? Ini langsung skripsi. Nah, kalau ngomongin tentang ini Bu, apa yang dimaksud dengan koperasi produsen syariah? Nah, baru dengar saya. Iya, jadi ini dari penelitian saya yang pernah saya teliti dulu. Jadi koperasi produsen syariah. Jadi koperasinya produsen. Jadi produsen adalah orang-orang yang memiliki usaha. Lah seperti itu. Dan di produsen ini baru perajin batik. Baru yang masuk atau? Iya, baru yang masuk adalah perajin batik. Jadi awalnya perajin batik ini bahan-bahan batik itu kan susah Mahal. susah dicari ya. Dan adanya koperasi syariah di sini lah untuk melengkapi kebutuhan yang nanti akan dijadikan batik. Jadi bahan baku seperti malam dan lain-lain lah. Lah di situ. Dan kenapa kok koperasi produsen syariah? Anggota-anggotanya ini adalah UMKM yang juga memiliki keterbatasan ekonomi juga. Seperti itu. Jadi di sana itu manajemennya itu seperti ini. Jadi pelaku UMKM ini pinjam bahan baku. Kan kalau di koperasi syariah biasa atau bank syariah biasa itu kan pinjam dana ya. Kalau di sini tuh pinjam bahan baku untuk dijadikan bahan jadi. Berbentuk bahan ya, bukan uang. Mohon maaf. Iya. Kemudian jadi nanti di rumah dikelola untuk dijadikan bahan jadi seperti itu. Jadi nanti untuk angsurannya jadi bahan jadi itu bisa dijual kembali ke koperasi. Jadi koperasi syariah itu koperasi produsen syariah itu juga punya showroom begitu mungkin ya? Iya, seperti itu. Jadi nanti untuk angsurannya, jadi dari UMKM ini tetap memberikan harga tetap dari UMKM sendiri. Nanti angsurannya bisa diambil dari keuntungan yang nanti akan diambil oleh koperasi. Keren ini, keren. Berarti memudahkan para UMKM yang setidaknya dia, mohon maaf ya, saya nggak menginginkan UMKM karena kalau dikasih duit itu hilang. Benar nggak sih Bu ya? Betul, kalau lubang tutup lubang. Ini lebih ke bahan baku ya Bu. Tapi sementara batik dulu ya. Sementara batik dulu. Kalau untuk makanan minuman belum atau memang belum ada inovasi ke situ? Belum ada. Mungkin nanti bertahap. Kalau boleh tahu Bu, untuk koperasi produsen syariah ini apakah ada hanya di Gresik sementara ini atau? Maaf, di Bojonegoro. Iya. Oh, di Bojonegoro. Berarti kalau ngomongin koperasi ini sangat-sangat bisa membuat UMKM survive atau bisa membuat UMKM lebih ringan ya. Iya. Resikonya juga ringan sekali gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang gini Bu, terkait fungsi dari koperasi produsen syariah bagi masyarakat selain tadi UMKM, ada nggak fungsinya yang lain? Ada. Jadi selain dibantu dari koperasi syariah di sini juga ada pendidikan. Pendidikan di sini jadi untuk UMKM-nya ini juga di pelatihan mungkin ya? Iya, ada pelatihan. Jadi UMKM-nya di sini punya batik trade center atau BTC. Jadi orang-orang yang pengen belajar batik bisa mendatangkan UMKM ini perajin batik, jadi bisa jadi trainernya, jadi bisa jadi pengajarnya seperti itu. Karena memang kalau ngomongin batik pengajarnya harus dari orang yang batik itu. Kalau ngajarin saya gambarin yang lain nanti. Tapi yang jelas kalau ngomongin tadi ya Bu, take and give-nya dapat banget ya dari meringankan UMKM, apalagi perajin batik yang notabene adalah bahan bakunya lumayan mahal. Kemudian mereka hanya merancang, membuat proses segala macam dan jadi mereka nggak bingung menjual, mereka balikan lagi dan pihak koperasi menjualkan. Iya. Dan untuk angsuran itu dari laba. Iya. Wow. Ini mohon maaf, pemerintah di mana?
Belum ada ya? Udah skip lah, jangan-jangan kita materi kuliah. Nah, sekarang kembali ke Bu Wiwi ini tentang resiko. Ibu, resiko Bu. Kalau tadi ngomongin tentang Ibu sudah menjelaskan koperasi perbankan syariah begitu ya. Kalau Bu Wiwi tentang penyebab munculnya resiko pembiayaan apa sih Bu? Muncul awal saja dulu itu. Kalau dibilang apa sih penyebab munculnya, mungkin di beberapa perbankan ada berbagai macam. Cuman kalau kita baca beberapa artikel dari para peneliti, kebanyakan menyebutkan munculnya risiko pembiayaan ini karena kurang teliti atau cermatnya lembaga dalam kita balik lagi, mereka kurang teliti untuk memberikan dana kemana, tepat sasaran tidak begitu. Tepat sasaran atau tidak, karena perbankan sendiri juga dituntut untuk mengoptimalkan dana likuiditas. Jadi dana itu jangan sampai mengendap terlalu banyak juga. Nggak boleh juga ya? Iya. Harus disalurkan untuk mendapatkan profit juga. Oh, makanya saya suka ditawar-tawarin utang nggak? Itu karena memang ada banyak tidak boleh, ada banyak tidak boleh. Betul. Jadi berhubungan juga nanti kalau terlalu banyak, berarti resiko likuiditasnya bagaimana? Kalau terlalu sedikit bagaimana? Itu nanti jadi PR bagi perbankan syariah. Jadi kenapa muncul risiko pembiayaan? Kadang-kadang terlalu banyaknya dana likuid yang menganggur. Udah dibagi, udah kurang cermatnya analis pembiayaannya, dikasihkan saja daripada dananya kurang. Betul. Kalau likuiditas, kalau duitnya kurang bingung ya. Kalau banyak bingung ngabisin gitu. Sini panggil saya habisin. Tapi kalau ngomongin tadi resiko bank ya. Bank syariah apalagi. Kalau ngomongin resikonya ini lebih kepada, kalau tadi pinjaman adalah pihak bank punya, mungkin survei gitu yang akurat. Apakah surveinya dari pihak bank perbankan syariah ini sama dengan survei dari perbankan konvensional? Biasanya ada analis kredit yang juga melakukan survei. Sama saja ya kalau itu ya. Jadi kita lihat dulu, misalkan dia mau pembiayaan apa dulu, kan banyak macamnya. Dia kalau pembiayaan mudharabah, kita lihat dulu cash flow perusahaannya. Cash flow-nya bagaimana? Terus proyeksi cash flow ke depan bagaimana? Kita cek dulu dia mau masuk yang mana gitu. Ya, berarti sama saja sebenarnya. Ada nggak lunaknya sedikit kalau syariah Bu? Lunak sedikit ya gitu. Tidak ada atau sama saja? Aturannya sama-sama ketat. Sama-sama ketat malahan. Karena kita berhubungan dengan tingkat kesehatan perbankan. Oh, kali-kali kalau syariah agak sedikit kendut titik nggak apa-apa. Gitu enggak ya? Tidak bisa dinego kalau hukumnya. Kalau hukum kita kalau ya kalau hukum. Itu tapi kalau untuk peraturan yang tidak hukum nggak ada ya Bu ya? Takut salah bicara. Takut salah bicara nanti ya. Aduh, ini aneh nih. Dan bagaimanakah skema pembiayaan di koperasi produsen konsumen? Jangan kemana-mana, setelah tayangan iklan berikut ini kita kembali. Kembali lagi bersama saya Ika, masih di Aula Bisnis Special Event dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sempuh Sidayun Gresik, dan masih bersama ibu dosen saya berdua ini cantik-cantik, Ibu Nurul dan Ibu Wiwi. Sebelum iklan saya sedikit membahas tentang bagaimana sih Bu terkait skema pembiayaan di koperasi produsen syariah. Nah, kita langsung bertanya kepada beliau. Bagaimana Ibu? Terima kasih. Dari awal berdirinya koperasi produsen syariah memang untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi memandirikan masyarakat, ibu-ibu, terutama ibu-ibu seperti itu. Ibu-ibu kan yang yang banyak yang nganggur gitu ya? Iya, banyak yang menganggur, maaf. Banyak yang nganggur, banyak yang cuma minta duit laki begitu, mungkin suaminya begitu. Dan bisa membantu ekonomi keluarganya, ya, seperti itu. Jadi untuk skema pembiayaannya ya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi Jadi bisa mengajukan seperti biasakah atau iya, bagaimana Bu? Iya, mengajukan pembiayaan ke pinjaman begitu ya? Iya, ke koperasi, Okay. ya, dalam bentuk
bahan tadi, bahan Oke. tadi lah nanti akan dikelola dan nanti akan dijualkan kembali. Dan ada dua pilihan, bisa melalui bahan jadinya atau bisa mengangsurnya seperti itu. Oh gitu. Jadi ada pilihan, ada pada kembali lagi ke klien gitu atau Iya. ke si peminjam gitu Iya, Bu ya. karena koperasi ini juga membebaskan UMKM ini untuk memasarkan produknya ke seluruh Jaringan begitu iya mungkin. seluruh jaringan. Kalau misalnya begini Bu, mohon maaf nih. Iya. Kalau misalnya si pembatik ini punya jalur sendiri dan tidak dititipkan koperasi, apakah tidak masalah? Tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting nanti kewajibannya Tetap diangsur seperti biasa. seperti itu ya. Memang dari tujuan awalnya kan ingin memandirikan UMKM ini. Ya, intinya memudahkan UMKM ini untuk tetap dapat survive pertama pastinya mendapatkan bahan baku sebagai modal awal. Iya. Karena kalau ngomongin UMKM ini kadang gitu ya itu Bu, modal awalnya gimana? Ternyata di Iya. sinilah hadir ada koperasi perbankan syariah ini. Nah, kalau untuk yang dimaksud dengan makosyid syariah sesuai dengan judul tema yang jenengan, bisa dijelaskan lebih familiar lagi mungkin Bu? Iya. Jadi di samping mengentaskan kemiskinan juga memandirikan masyarakat juga meningkatkan ekonomi. Jadi ekonominya dapat, pahalanya juga dapat seperti itu. Saya meningkatkan perekonomian, juga membantu masyarakat juga, semuanya dapat Bu ya. Dan kategorinya juga nggak bisnis aja, ya ada bisnis tetap, Iya, tetap. tapi tetap untuk meringankan beban, bukan yang mencekak mungkin gitu. Atau kalau ngomongin persennya Bu, nah persentase misalnya kembalinya berapa persen, itu apakah sama dengan konvensional Bu? Atau dimudahkan atau bagaimana? Dimudahkan ya. Iya. Perbandingannya sampai berapa persen Bu? Kalau boleh tahu nih contoh aja kasar gitu dari konvensional misalnya konvensionalnya kalau kembali ini harus plus 20% misalnya begitu. Kalau propertinya sampai ada Ya itu 5%. tadi ambil keuntungan ya, kalau keuntungan ya sedikit lah. Sedikit lah, nggak usah, jangan mencekik lah kasihan ya. Iya. Nah berarti kalau ngomongin makosyid syariah di sini untuk kemaslahatan umat, jadi untuk semuanya, tidak memikirkan hanya bisnis saja, benar begitu deh. Nah kalau bagaimana peran makosyid syariah dalam kegiatan operasional koperasi produsen syariah? Duh, saya nggak enak lagi ngomong. Gimana tuh Bu? Sebenarnya apa itu perannya makosyid syariah sendiri di sini? Ya tadi peran dari makosyid syariah ya tadi itu memandirikan masyarakat itu. Mendirikan masyarakat. Iya. Ya, masyarakat harus mandiri ya. Iya. Kalau udah dimandirikan ya jangan malas-malasan lagi. Dan manfaatnya bisa tertular ke masyarakat lainnya seperti itu. Nah, Dan contoh tidak gitu hanya ya. pelaku UMKM aja yang mendapat kemaslahatan, tapi juga yang pelaku UMKM ini bisa mempekerjakan orang lain, jadi membuka lapangan. Itu yang keren. seperti Itu yang keren. Jadi siapa tahu dengan awal-awal yang masih minjam bahan baku begitu tuh ya, kemudian laris manis Tanjung Kimpul akhirnya membuka kesempatan pekerjaan untuk orang lain. Iya. Begitu, itu yang lebih mahal daripada yang lain. Karena daripada nanti kita istilahnya nganggur-nganggur, ya mending kita ya sebisa mungkin untuk bisa usaha begitu Bu ya. Iya. Tapi yang jelas sih baru ada di Bojonegoro ya Bu. Iya, di Bojonegoro. Surabaya apa kabar? Di Surabaya belum kayaknya saya belum pernah dengar. Nah, kalau bagaimana Bu indikator penilaian keberdayaan masyarakatnya? Indikatornya seberapa, misalnya gini, oh levelnya harus segini gitu, ada nggak sih Bu? Jadi peminjam enggak ya? Enggak ya? Asalkan Kalau level ya ada tingkatannya. Jadi masyarakat itu harus berdaya. Jadi berdaya itu bisa memberdayakan dirinya ke orang masyarakat. lain, ya ke masyarakat. Jadi ya seperti tadi itu, selain dia berdaya ekonominya, juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ada pelatihan Batik Trade Center juga bisa membuka lapangan baru seperti itu. Membuka, mungkin siapa tahu tiba-tiba ada investor atau perusahaan asing bisa melirik Bojonegoro kan, kita kun fayakun kata Allah walam ya. Nah, kalau urgensi makosyid syariah bagi masyarakat, seberapa urgenkah pentingnya makosyid syariah ini sebenarnya? Ya, Untuk kategorinya ini sangat penting gitu atau gimana Pak? sangat penting sekali. Kenapa? Karena apalagi di musim setelah pandemi ini. Jadi UMKM harus diselamatkan seperti itu. Ya pasti. Nah, seperti itu. Jadi
Jadi semua apa ya, koperasi syariah bisa menggunakan makosid syariah untuk menolong UMKM yang apa, yang gulung tikar gitu. Oh, yang bangkrut lah begitu ya. Jadi di sini ada Koperasi Produsen Syariah ada untuk membantu pertama yang sudah mulai kolaps begitu, yang mulai gulung tikar, dan juga membantu tanpa pandang bulu mungkin siapapun ya Bu ya, asalkan benar-benar bisa berkomitmen mengembalikan. Begitu. Toh juga Koperasi Produsen Syariah memberikan jalan hilir untuk jualan loh, ini udah keren loh. Biasanya kadang mohon maaf ya, oknum koperasi hanya memberikan uang saja ya kan Bu, dengan bunga yang tinggi, tapi tidak memberikan solusi. Itu sebenarnya wis mari. Jadi Pak Yuni yang tidak tahu gitu, mungkin begitu. Tapi di sini Koperasi Produsen Syariah memberikan dari awal hulunya, yaitu bahan baku sebagai modal awal, prosesnya sampai akhirnya jadi hilirnya gitu ya. Tapi nggak masalah kalau misalnya punya jalan sendiri, benar Bu ya. Tuh, saya nggak enak depan Bu dosen. Nah, kalau ini Bu, jelaskan terkait keberadaan Koperasi Produsen Syariah dalam perjalanan bisnis masyarakat. Nih Bu, kalau ngomongin Koperasi Produsen Syariah dalam perjalanan bisnis ini kan tadi sudah tuh di UMKM. Apakah hanya UMKM saja yang boleh meminjam atau bagaimana nih? Kalau koperasi kan simpan pinjam. Apakah hanya kelasnya UMKM? Iya, kalau sampai sejauh ini ya kelasnya UMKM saja. Nggak bisakah misalnya karyawan begitu swasta? Ya mungkin nanti ada. Nanti ada ya. Iya. Cuma kan untuk saat ini masih UMKM saja. Yang jelas saat ini hanya UMKM saja sementara karena dibantu dari keterpurukan tadi dan gulung tikarnya tadi. Kalau gulung, saya gulung yang lain sajalah. Nah, sekarang balik ke Bu Wiwi. Bu, kalau terkait suatu usulan pembiayaan layak atau tidak layak pada perbankan syariah bisa dijelaskan Bu? Ini penuh dengan resiko kalau Bu Wiwi ini ya. Kita belajar resiko banget di sini. Karena gitu. Penuh dengan resiko. Kalau nggak jangan hidup. Silakan Bu, layak atau tidak layak, kategori layak seperti apa, yang tidak layak seperti apa. Oke, terima kasih. Untuk layak dan tidak layak perusahaan, termasuk di sini kita bahas perbankan syariah, biasanya memang berbeda-beda antara perbankan syariah A, B dan yang lain. Cuman secara umum yang dilihat itu ada satu pilar pertama itu jaminannya. Kita juga jaminannya bagaimana kalau kira-kira nasabahnya tidak bisa mengembalikan, apakah jaminannya ini menutupi atau tidak. Yang pertama memang itu ya, karena memang sudah aturan dari atas. Yang kedua kita lihat si nasabahnya kira-kira punya kemampuan untuk mengembalikan atau tidak. Di-track dari sejarah historinya kemarin-kemarin begitu mungkin ya. Betul, bisa kita lihat historinya, histori cash flow-nya kita cek. Oh, kira-kira dengan cash flow seperti ini bisa atau tidak melakukan pembayaran. Itu pihak bank yang tahu rekrutmen itu ya? Iya, ada rekrutmen pihak bank, biasanya ada rekrutmen. Berikutnya kita lihat komitmennya. Si nasabah itu. Kalau orang sudah mampu bayar tapi dia tidak punya komitmen, sama aja bohong. Tidak akan melakukan pembayaran. Cuman kalau kita memperbankan syariah ada lagi yang bicara bukan hanya sekedar 3 ini. Kalau di syariah itu ada juga bilang tanyakan dulu pembiayaannya itu haram atau halal. Sampai sedetail itu. Tanyakan juga apakah proyek dia, kalau kita mau investasi kan proyek tertentu ya, apakah proyek itu memberikan maslahat atau tidak. Kita kan maksud juga apakah memberikan maslahat atau tidak ke masyarakat. Apakah proyek itu akan menyebabkan suatu asusila atau tidak, dicek juga. Kalau sudah memenuhi yang syariah-syariah itu juga, barulah dikatakan pembiayaan itu layak untuk diberikan. Alurnya seperti itu. Lumayan detail ya kalau kita ngomong hukum. Detail. Saya saja dengan konvensional itu sudah merasa detail, apalagi dengan saudara tidak serumah begitu ya. Sampai bla bla bla, sampai kadang pekerjaan sangat-sangat. Bahkan dulu saya pernah ingat sekali, saya pernah mengajukan itu juga begini, nomor telepon PABX di kantor. Nah, karena kan kantor dari PABX, bener Bu ya? Ini syariah layak atau tidak layak? Pakai sejelemit itu, halal atau haram, begitu Bu ya? Informasi jenengan. Kemudian dia Bu halal haram, terus maslahat atau tidak. Bu, itu emang benar-benar disurvei Bu? Dicek survei di lahan begitu ya? Dicek seperti itu. Mungkin atau begini, seamanah apakah begitu mungkin ya? Kamu bisa balikin uangnya enggak gitu? Kira-kira jangan sampai tidak layak terus kita kasih pembiayaan. Walaupun ada tekanan likuiditas dari perbankan. Ada, tetap harus dicek.
Duh, berasa semester 4 saya udahan ini. Tapi yang jelas jangan kemana-mana, setelah ini ada segmen terakhir membahas tentang bagaimana indikatornya apa penilaian resiko pembayaran dengan Bu Wiwi. Jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama saya Ika di Aula Bisnis AMTV Special Event dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik. Masih dengan beliau berdua, ibu dosen saya, Ibu Nurul dan Ibu Wiwi. Masih berbicara tentang bagaimana resiko pembiayaan perbankan syariah dan juga makosid syariah tadi kita bicara. Sebelum iklan saya bertanya sama Ibu Wiwi, Bu, bagaimana sih Bu indikator penilaian maaf, bagaimana indikator penilaian resiko pembiayaan? Alarmnya sampai mana ini Bu? Moga bisa dijelaskan. Oke. Untuk indikator risiko pembiayaan sendiri, yang pertama kita lihat komposisi untuk portofolio aset dan konsentrasi pembiayaannya. Jadi komposisinya jangan sampai kita hanya fokus pada satu investasi tertentu. Fokus di bidang ini saja, jangan. Kontraktor saja gitu, enggak boleh ya? Enggak boleh. Kita harus pecah-pecah. Namanya kalau kita naruh telur, jangan di satu tempat. Kayak kita investasi, entah di sama teman pun, jangan hanya di satu tempat. Kita taruh di tempat-tempat yang berbeda. Itu apakah, mohon maaf saya skip sebentar, itu meminimalisir resiko juga? Meminimalisir risiko. Jadi kalau pada satu bidang tertentu itu, kan sekarang ketika suku bunga misalkan naik, ya kan, suku bunga naik, kita ngomong suatu perusahaan itu modalnya pakai modal dolar, bukan rupiah. Sedangkan keuntungannya pakai rupiah. Nah, jauh jomplang ya? Jomplang. Maka dia akan berpengaruh sekali. Nah, seperti itu. Jadi kita taruhnya itu harus di beberapa sektor. Jaga-jaga. Kita meminimalisir resiko sekecil mungkin, jangan sampai. Tidak mungkin tidak ada resiko, Iya. tapi ada baiknya meminimalisir biar nggak terlalu banget resikonya begitu. Makanya Ibu di sini menjelaskan kalau bisa tuh kalau investasi jangan naruh di satu tempat, misalnya kontraktor saja, bisa juga mungkin di tempat yang lain begitu Bu ya. Yang ABCD kan banyak atau tracknya Bu. Nah nih keren nih. Kalau untuk urgensi adanya manajemen resiko pembiayaan pada perbankan syariah, seberapa urgensinya? Kita lihat dulu, perbankan syariah ini kan usaha jasa. Kita ngomong dia jasa untuk mempertemukan pihak yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana. Maka reputasinya sangat harus dijaga. Ya, benar. Maka resiko ini melekatnya lebih tinggi. Kita harus benar-benar menjaga resiko ini. Karena kita sebagai perusahaan jasa, sedikit saja ada hal buruk, ya, apalagi kita nih, kita tahu sendiri, ada saja hal buruk sedikit aja, bisa saja nasabah lari. Iya memang, bukan? Memang iya. Sedikit saja. Itu makanya kita harus banyak tahu udah resiko, kasusnya gitu. itu Bu, banyak kasusnya. Gimana seperti itu. Terus kalau kita tahu resiko, kita tahu ilmunya, kita bisa memanage. Kita tidak bisa menghindari, tapi bisa mengurangi lah. Tidak terlalu tinggi resiko yang ada pada perbankan syariah. Jadi sangat urgent untuk kita tahu bagaimana cara memanage, memitigasi resiko biar tidak terlalu besar. Biar nggak terlalu besar. Semua ada resiko, tapi bisa diminimalisir dengan urgensi tadi Bu ya. Kalau bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola resiko tersebut? Pertama kali biasanya perbankan tuh akan melakukan identifikasi dulu. Dia masuk resiko pembiayaan, kita identifikasi dulu. Kira-kira kalau si A ini kita kasih pembiayaan, peluang dia bisa melakukan angsuran bagaimana? Kita identifikasi dulu. Kira-kira peril dia itu bagaimana? Kita lihat kira-kira dia tidak bisa bayar sekian. Apakah masih bisa kita bantu atau tidak? Kita identifikasi dulu. Di filter dia. Filter ya. Apa ya, di quality control begitu data-datanya begitu Bu ya. Ya, setelah dikontrol kita lakukan kebijakan. Kebijakannya bagaimana? Kita beri atau tidak? Nah, setelah diberi kita cek lagi, kita kontrol lagi. Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau belum kita evaluasi lagi. Kita identifikasi lagi, tidak sesuai,
baru berjalan lagi, muter seperti itu Terus sampai terus benar valid mungkin begitu sampai ya. datanya valid. Ya, kalau emang ngomongin perbankan itu sangat datanya sangat akurat begitu ya. Dan semua by data. Tidak mungkin sesuai pengalaman. Tidak ya Bu ya. Nah, sesuai data ini yang paling harus nomor satu. Nah, dari nomor segmen 1, segmen 2 dan 3 dan sekarang kita berbicara tentang apa itu pengertian dari beliau berdua. Sebenarnya STI atau Sekolah Tinggi Ekonomi Islam itu mengajarkan kedua hal ini kan Bu di kampus ya. Nah, pengajarannya seperti apa? Mohon maaf ke teman-teman mahasiswa untuk dua kategori yang jenengan ungkapkan tadi ini, penjelaskan tadi ini. Monggo Ibu dulu nih. Kurikulumnya seperti apa? Adakah garis besarnya? Ya saya ngajarin mahasiswanya saya seperti ini nih gitu. Monggo silakan. Saya dulu. Monggo silakan. Oke. Jadi di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepung Gresik, Jawa Timur itu ada mata kuliah manajemen resiko perbankan syariah. Oke. Jadi yang kita bahas tadi itu satu pertemuan dari 16 pertemuan dalam satu perkuliahan. Jadi kami menjelaskan dari apa itu perbankan syariah, bagaimana memanage secara awal sampai per satu-satu resiko kita bahas. Diurai begitu. Diurai Bu, ya? satu. Jadi kita tidak bisa hanya dulu seperti ini maka seperti ini, tidak bisa. Kita juga harus cek data dan macam-macam. Kita urai satu persatu juga. Berarti diajari bagaimana cek data, verifikasi valid begitu Bu ya teman-teman ini di mahasiswa sana. Kemudian diajari juga mungkin apalagi Bu selain resiko tadi? Ada kurikulum yang menyangkut ini tadi? Ada lagi? Ada. Jadi kalau kita ngomong manajemen memang banyak di perbankan syariah, ada manajemen pemasaran, manajemen operasional dan macam-macam. Kebetulan yang saya sampaikan tadi adalah manajemen resiko. Manajemen khusus resiko. dari sekian banyak mata kuliah. Ada manajemen resiko, ada manajemen resiko perbankan syariah, ada manajemen resiko bisnis. Oh, ada Jadi dua. kita juga harus tahu kalau kita tidak tahu bisnis itu resikonya bagaimana cara kita bisa memvalidasi. Oh, ini layak bisnisnya. Oh, tidak layak. Kalau kita tidak tahu yang manajemen risiko bisnisnya. Jadi ada juga tersendiri. Oke, berarti diurai lagi. Diurai lagi. Udah kelihatan diurai lagi biar teman-teman mahasiswa atau pengajaran di STI ini sangat akurat begitu. Jadi akhirnya nanti mengeluarkan lulusan mahasiswa yang siap bertempur di medan perang begitu mungkin ya. Iya. Kata-kata Kita juga- medan perang. Betul. Kita juga langsung menerjunkan beberapa mahasiswa di tingkatan tertentu setelah dia dapat materinya ya. Kita terjunkan langsung ke perbankannya, perbankan Semacam syariah, magang begitu mungkin semacam ya? magang. Dimana dia harus tahu, oh dulu pelajaran ini kita sebutkan ke banknya, mereka mau belajar di ini sesuai yang kita ajarkan. Jadi tahu antara teorinya seperti ini, prakteknya seperti ini. Iya. Mereka bisa merasakan, oh teorinya seperti ini yang dipakai, bukan ini. Jadi mereka tahu juga. Ya karena kadang kalau memang diajarkan itu belum tentu bisa ketika tidak dilakukan begitu. Jadi ketika sudah mendapatkan teori di kelas keberapa prakteknya Ibu kalau udah tahu Mas? Di beberapa semester itu kita kasih juga Langsung praktek ya? Tapi kita harus dapat teorinya dulu. Iya pasti Ya, harus wajib. baru prakteknya. Nanti di semester akhir itu ada finally magang dari sekian banyak gitu. Jadi di STI begitu ya, ada salah satu kurikulum yaitu manajemen resiko ya Bu ya, mengajarkan bagaimana verifikasi data dan validasi data yang tadi yang disebutkan Ibu mulai dari segmen 1, segmen 2, segmen 3 mengenai bagaimana itu risiko perbankan, risiko operasional begitu ya, risiko macam-macam tadi yang saya tulis kok. Butuh risiko likuiditas, kepatuhan semua diajarkan, diurai, diverifikasi data, bahkan mungkin karena memang perbankan tuh harus beda data semuanya Bu ya. Berbicara pun kamu sesuai apa nih? Ngomong datamu mana begitu Bu ya. Itu semua diurai. Nah, kalau Bu Nurul apakah ada kurikulum yang tadi Makosyid Syariah ini ada ya Bu di STI? Atau lebih ada namanya lain lagi begitu? Kalau Mata kuliah. untuk makosyid syariah itu sudah masuk di mata kuliah seperti fikih muamalah. Jadi fikih muamalah meskipun tidak ada kata makosyid syariah, cuma memiliki maksud, memiliki tujuan ke arah Makosyid sana. Syariah Iya. tadi. Makosyid syariah Oh, seperti jadi itu. sebenarnya Makosyid Syariah ini sub dari mata kuliah begitu, Iya, bukan mata kuliah utama begitu. Oh, tapi nggak apa-apa. Saya udah semester 6 udah naik lagi nih kayaknya. Langsung cepet banget naiknya 222. Nah, untuk terakhir Bu, sebelum kita berakhir nih, saya pengen berakhir karena pengen kuliah terus. Closing statement mengenai judul kali ini, mungkin Bu Nurul dulu tentang manajemen pemasaran koperasi produsen syariah berbasis Makosyid Syariah. Closing statementnya, monggo silahkan ke pemirsa. Jadi
seberapa pentingnya koperasi ini atau Iya. bagaimana, monggo? Jadi koperasi produsen syariah ini Oke. sangat penting bagi masyarakat karena memberikan tujuan khusus yaitu kemaslahatan bagi masyarakat. Jadi memberikan kebahagiaan. Jadi duniawinya dapat dan akhirnya juga dapat seperti itu. Pemasarannya di mana? Jadi dari koperasi produsen syariah ini juga sudah ada makna pemasaran di mana di dalamnya, karena dari pemasaran sendiri itu kan apa yang masyarakat butuhkan itu nanti yang akan ditawarkan ke konsumen. Nah, seperti itu. Jadi di koperasi produsen syariah di sini jadi produk-produknya jadi seperti seperti sudah sesuai sasaran gitu loh. Jadi Tepat sasaran iya, gitu, tepat Bu. sasaran. Jadi untuk marketingnya jadi lebih Enak banget lebih gitu ya. Kalau emang marketing sudah tahu jalannya, sasaran pasti akan tepat. Jangan sampai marketing kemana, sasarannya kemana, nggak akan pernah ketemu. Closing statement dari Bu Wiwi ini mengenai judulnya, resiko pembiayaan perbankan syariah. Monggo silahkan. Oke, terima kasih. Jadi perbankan syariah sebagai salah satu jawaban dari umat Islam di Indonesia yang nomor 1 terbanyak memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat, termasuk di pembiayaan ini. Jadi perbankan syariah memberikan betul-betul pelayanan yang berbasis syariah, termasuk resiko pembiayaannya yang betul-betul harus hati-hati di dalamnya. Sangat hati-hati. Diurai satu-satu apa itu resikonya, kemudian dijadikan data verifikasi jadi satu begitu ya. Dan semua ini ada di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Sidayung Gresik, semua ada di mata kuliahnya begitu ya. Jadi kalau memang pemirsa MTV atau teman-teman semuanya bingung kuliah di mana, langsung aja daftar ke Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Sidayung Gresik. Di sini ada sudah banyak mata kuliah, apalagi tadi yang kita jelaskan. Kalau ngomongin hal ini sebenarnya penting banget ya Bu di era seperti ini ya, pemahaman antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Aduh, yang jelas matur nuwun sangat informasinya, kuliahnya langsung saya semester 6 sekarang. Dan matur nuwun waktunya sudah rawuh di MTV jauh-jauh dari Gresik. Semoga sehat selalu dan semoga kita jumpa kembali di judul yang lain, begitu, mata kuliah yang lain. Mohon maaf kalau kita bertiga ada salah-salah kata Ibu ya. Matur nuwun, semoga ilmunya bermanfaat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.